Oke, nah, jadi sebenarnya bagaimana rokok ini? Rokok ini sebenarnya rasa suka. Kalau bilang faedah memang anfaedah. Betul. Anfaedah ini karena suka, kesukaan aja. Tapi memang sih bisa dikaitkan dengan masalah rokok, dengan kesehatan, apa begitu. Untuk bicara kesehatan dan rokok ini sebenarnya banyak kasus juga. Ada yang dia merokok, kesehatannya stabil. Bahkan ada teman saya punya bapak. Bapaknya teman saya itu umur 95 tahun, mungkin sekarang sudah 97. Karena ada 2 tahun kemarin saya ketemu. Dan sehat, masih ke kebun. Ya mungkin karena hidup di mungkin itu. Saya pikir gitu. Jadi dong apa mau cari apa? Maksudnya datang pagi ke kebun lihat hijau-hijau. Ternyata yang hijau ini, dia menenangkan jiwa. Bukan menyejukkan, sekedar menyejukkan mata. Karena kadang-kadang orang bilang hijau itu menyejukkan mata. Iya. Padahal tidak, dia dari mata, dia mengekspresikan warna hijau itu, untuk ketenangan jiwa. Iya, karena memang hijau juga untuk terapi mata. Lihat kayak dokter operasi juga baju-baju operasi itu kan hijau. Jadi dia habis lihat warna merah, dia lihat hijau, tenang gitu. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Mungkin juga Rasulullah sampai pakai warna hijau. Iya. Jadi memang kan kebanyakan orang yang pakai kacamata itu justru orang di kota. Karena mungkin jarang warna hijau kan, banyak bangunan. Atau variasi warna. Iya, orang-orang di daerah itu mata lebih. Jadi kalau berarti kita punya keputusan untuk masuk pada hobi. Off-road untuk ke explore hutan misalnya. Itu sudah betul itu. Termasuk salah satu terapi juga. Iya. Dan buktinya betul ketika bahagia. Kita bahagia sekali, kayak lepas semua beban. Betul. Lepas semua beban. Lihat nih, ini model. Mak bikin nasi Mama goreng. bikin nasi goreng. Model bagaimana itu nasi goreng itu? Nasi goreng di atas panci. Nasi goreng di atas panci. Tapi biasa di atas kuali. Tapi inilah, mama ini kan kadang-kadang emosian kalau di rumah. Pas sampai di hutan. Langsung tenang. Masalah semua kayak hilang gitu. Ya, terapi hijau. Terapi hijau. Memang pandangan hijau ini luar biasa. Jadi beta pikir sering-sering. Ya, memang. Sering-sering lah untuk jalan-jalan keluar untuk melihat hal-hal yang dominasi warna hijau. Iya. Dominasi warna hijau, harus dominasi. Dan alam sudah sediakan itu, tidak perlu dicat lagi kan? Semua harus kembali ke natural. Dan luar biasa. Nah ini, kenapa sampai mobil-mobil ini warna coklat? Coba kenapa? Iya. Kenapa itu kira-kira? Ya karena pembeda. Pembeda dengan alam. Pembeda. Jadi dia kayak orang hirup kopi. Kopi itu warnanya coklat. Ya kan? Dia bisa netral dari semua bau. Ya kan? Betul. Nah sekarang kita sudah lihat coklat-coklat ini, pas lihat hijau kan langsung segar lagi. Kalau mobil warna hijau, nanti bosan gitu. Iya, mesti ada pembanding. Lihat warna coklat, maka kuning-kuningan, pas lihat hijau, wih segar. Gitu. Dengan suasana yang asik gini kan, nasi goreng di tengah hutan. Nah ini kita ada di mana ini?
Air Putri apa? Air Putri. Iya. Air Putri, tepatnya di Desa Kawa. Kawa. Dia kecamatan Huamulal belakang ya, Huamulal belakang. Kecamatan Huamulal ya. Tanibel, kecamatan Tanibel. Nah ini nasi goreng apa nasi bumbu? Ini nasi goreng. Jadi Tapi seng digoreng. goreng campur. Nah, nasi goreng kampung. Campur dulu, baru digoreng. Tapi bumbunya kan tadi sudah digoreng. Jadi biar seng dimasak nggak apa-apa. Oh ini masalah, kalau masaknya masalah panas aja. Iya, Ya. gitu. Ini nasi goreng dingin. Iya. Udah jadi masalah, yang penting kalau sudah masuk di perut kan ada unsur hangatnya juga kan dihangatkan di perut. Ini karena bumbunya sedikit, jadi dia akan kayak Jadi masalah higienis tadi bagaimana ya Pak punya teori Oh, higienis iya. itu? Begini loh, tubuh kita ini sebenarnya sudah diciptakan sempurna. Iya. Sangat sempurna, sangat perfect. Kalau kita kembali ke masa zaman kenabian, kalau kita lihat kisah-kisahnya, Iya. ya, kisah-kisah Nabi, Iya. sebelum Rasulullah juga, Nabi-Nabi sebelumnya lihat, pakaian yang mereka miliki tidak lebih dari beberapa banyak pasang gitu, tidak banyak pasang baju itu tidak banyak, mungkin 1 atau 2 saja. Artinya mereka tidak pakai pakaian itu dalam satu hari gonta-ganti pakaian. Dengan keterbatasannya memang kehidupan seperti itu. Rumah mereka juga biasa-biasa aja. Bahkan masjidnya itu, nah ini ada kendaraan lewat. Bahkan masjidnya itu, ya kan? Iya. Tidak ada bangunan, cuman tanah. Artinya higienis tidak. Orang sekarang malah ke masjid pakai masker. Iya. Dulu orang di atas tanah gitu. Sebenarnya tubuh kita ini sudah diciptakan semuanya sampai dengan tentara untuk bisa menghalau kuman atau virus yang masuk. Ya seperti yang sudah dijelaskan, banyak pakar juga sudah ngomong bahwa tentara tersebut yang mengobati virus, yang melawan virus. Iya. Ya kan, obat hanya untuk meredakan. Semua obat itu kan untuk meredakan, bukan untuk mengobati. Terus memperbaiki metabolisme tubuh. Ya tubuh itu sendiri, ya kan? Ada sistem pergantian sel dan sebagainya. Kalau orang itu sering dilatih tubuhnya, ya, sering ada kuman yang masuk, otomatis tentaranya lebih kuat. Tentaranya tiap hari disuruh lari, disuruh berperang. Tapi kalau tiap hari dalam AC, ruangan yang tertutup, tiap hari gini, cuci tangan juga terlalu sering. Akhirnya di sini kan ada nih. Di ujung-ujung jari kita nih sebenarnya sudah disediakan untuk antiseptik, antiseptik alami. Makanya dianjurkan tuh makan pakai tangan. Betul, karena butuh bakteri baik juga. Bakteri kan? baik juga, lambung itu gitu. butuh bakteri lambung untuk mengurai makanan tadi. Ya buktinya anak-anak di kampung juga dia kalau dengan asupan gizi yang bagus, dia tumbuh tiap hari mandi air hujan, mandi di laut. Yang sakit-sakit. Tidak ada sakit. Iya. Ngapain juga kita terlalu higienis? Iya. Tidak bagus. Karena tubuh juga butuh bakteri. Butuh. Untuk tadi melatih tentara tadi. Iya, melatih tentara. Jadi tubuh membutuhkan bakteri untuk melatih imun tubuh. Iya. Kalau imun tubuhnya tidak pernah dilatih, ketika ada serangan mampus. Ini ibarat Rusia kan, Rusia itu kan kuat. Kan? Iya, berlatih terus. Berlatih terus. Persenjataannya canggih karena dia selalu terus. Tidak merasa bahwa dia tidak dalam posisi aman. Iya. Dia selalu perlengkapi senjatanya terus. Gitu. Ya itu saya pikir, saya juga bukan pakar. Iya. Tapi ada banyak fakta ke situ. Kita bisa jadi pembanding itu antara anak-anak di desa-desa kayak tadi kita lihat, terus anak-anak yang di kota itu kan. Padahal lihat tidak higienis, apa lari, mandi hujan, apa segala macam, tapi sehat. Jarang kena sakit. Udi, ada orang yang dia tidak bisa minum air yang belum dimasak. Misalnya kita ke hutan. Iya. Loh? Oh iya, air. Dia kalau minum langsung sakit perut. Iya, betul. Setiap minum. Terus saya minum tidak sakit perut. Bukan saya sakti, tapi saya yakin karena saya sering loh melakukan aktivitas itu. Berarti tadi tentara imunnya sudah kuat, sudah terlatih.
panas. Sudah terlatih. Iya. Kalau kumannya masih udah tahu ini jitak aja udah. Pas jitak langsung kabur gitu. Betul. Jadi yang sempat sakit lah. Enggak sempat sakit. Apa? Kumannya sudah mati dulu. Kumannya sudah mati duluan. Tentaranya kuat. Ya ibarat orang itu juga dari dalam diri. Dari dalam. Ya, kalau dari dalam menyangkut imun ya. Otot misalnya. Otot untuk angkat beban berat. Bagaimana caranya supaya otot itu bisa mampu untuk angkat berat? Ya harus dilatih. Dilatih terus, toh, angkat beban tiap saat. Kalau tidak pernah dilatih, Tiba-tiba angkat beban waduh, berat, bisa nggak kuat. encok. Jadi latihan itu kalau bisa latihan dari fisik Iya. sampai dari luar fisik sampai yang di dalam fisik. Terus ada juga latihan jiwa misalnya mental dan sebagainya. Kalau yang dilatih cuma fisik luar, fisik apa yang di dalam tidak dilatih, ya hormon-hormon tidak dilatih Iya. percuma. Karena suatu saat kita pasti akan berhadapan yang di wilayah yang dianggap tidak higienis. Misalnya nih ini tangan kita Iya. gatal. Tidak ada air apa Tiba-tiba segala tidak macam. ada air. Iya. Tidak ada sesuatu untuk bisa cuci tangan. Iya, Apa tidak ada harus tahan lapar? Hand sanitizer, tidak Iya. ada sabun apa. Ya makan aja. Kalau kita sering di situ, ya udah kita sudah terbiasa. Tubuh kita udah tahu. Dan banyak juga kok yang ngalamin stroke, sakit macam-macam itu orang-orang kota. Ya mungkin tingkat stres. Ya, tingkat stres. Ya, karena Kalau orang di kota itu kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada orang yang hidup di... karena tadi jarang melihat hal yang hijau. Iya, jarang kena terapi hijau. Terapi hijau. Oke. Sam lagi. Sam rekam padahal. Oh ya, baguslah. Ini hanya komunikasi santai. Iya, Apa bincang obrolan santai. Ya. Jadi itu tadi kan resepsinya kita. Tuh. Resepsi kali ini. Maksudnya itu. Ini pengantin baru kayaknya masih terpengaruh. Jadi semua persepsi itulah yang dimaksud dengan yang dibutuhkan. Jadi persepsi orang itu dibutuhkan untuk pengembangan ilmu. Kalau semua orang tidak punya persepsi bahwa berarti ilmu itu tidak berkembang. Ya, itu. Plus Kita minusnya masuk di situ. pada wilayah plus minus. Anda mau ikuti persepsi kita, silakan. Tidak mau ikuti juga tidak masalah. Sampai ketemu. Resepsi. Kita cuma mau bilang satu sah. Jangan percaya apa yang dia bilang tadi. Tempat lente. Tempat lente. Tempat lente. Kau mau ikutnya kau masih jurang ya. Ingat deh.